Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar cara untuk melakukan review artikel dan mencari jurnal yang dituju atau konten yang dituju sebelum artikel itu dipublish dengan menggunakan bantuan artificial intelligence, yaitu dengan menggunakan the sci-fi. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama, kita masuk ke website The Sci-Fi terlebih dahulu. Kita cari saja lewat Google The Sci-Fi. Nah, ini udah alamatnya seperti ini. Kita langkah yang pertama, sign in terlebih dahulu. Kemudian kita bisa sign in dengan menggunakan akun Google saudara. Misalnya saya menggunakan akun. Kemudian continue. Kemudian ini notifikasinya tidak usah lah ya. Kemudian sudah. Kemudian langkah yang berikutnya kita upload artikel yang akan kita review. Artikelnya itu harus sudah format PDF. Jadi kalau artikel saudara masih Microsoft Word harus dikonversikan dulu ke PDF. Nah, ini ada prosesnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab terlebih dahulu. Yang pertama adalah current education level atau background-nya. Misalnya untuk level master, contoh saja. Kemudian uh, select source of document, yaitu on manuscript sendiri. Kemudian select type of document, itu karena yang tadi diupload itu adalah artikel untuk jurnal, sehingga saya pilih scientific paper, kemudian save and continue. Nah, ini sedang proses ya, sedang proses juga. Nah, ini adalah artikel yang tadi saya upload, yang format PDF. Kemudian di sini ada beberapa output atau yang akan dianalisis. Yang pertama adalah Theo feedback. Kalau Theo feedback ini berisi tentang kekuatan dan kelemahan artikel kita. Ya, ini untuk proses analisisnya ya perlu waktu karena The Sci-Fi akan mempelajari terlebih dahulu artikel ini untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan dari artikel ini dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan artikel ini sehingga ada perlu waktu. Tapi kalau jaringan internetnya itu cepat ya waktunya bisa lebih cepat dari itu. Kita tunggu saja sebentar proses analisisnya. Nah, ini eh, sudah ketemu hasil analisisnya. Nah, ini hasil analisisnya ada kelebihannya. Paper ini secara keseluruhan mengcover topik digital transformation dan entrepreneurship di ekonomi Indonesia. Kemudian the studi ini ber, um, menggunakan mix quantitative methods, meliputi user dan structural equation modeling. Kemudian kelebihan yang ketiga, penelitian ini menekankan pentingnya digital literasi entrepreneur education untuk mengenalkan digital entrepreneurship meningkatkan kinerja bisnis. Yang keempat, paper ini efektif mendiskusikan moderation effect digital adoption. Kemudian yang kelima, studi ini menyediakan rekomendasi meningkatkan keberhasilan digital entrepreneur. Itu adalah kekuatan atau kelebihan artikel ini berdasarkan analisis dari The Sci-Fi. Tetapi juga artikel ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah masalah teknik pengambilan sampelnya convenient, sehingga convenient sampling, sehingga memiliki keterbatasan untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Kemudian pengukurannya menggunakan pengukuran subjektif, terutama adalah pada variabel kinerja
keberhasilan ya, keberhasilan wirausahaan sehingga bisa menimbulkan bias. Kemudian penelitian ini tidak menyediakan eh, tidak memberikan petunjuk atau potensial confounding variabel yang mempengaruhi hubungan antara digital literasi dan eh, entrepreneurial spirit dan keberhasilan. Yang keempat, penelitian ini juga tidak memperhatikan faktor kultural atau sosial faktor yang berdampak pada kewirausahaan di Indonesia, entrepreneur di Indonesia. Paper ini tidak mendiskusikan potensi keterbatasan dan kelemahan dari eh, metode penelitian yang digunakan. Jadi itu apa kelebihan dan kekuatan dari artikel ini. Nah, ini saya juga merasakan bahwa artikel ini ya memang masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Memang pengukurannya masih menggunakan pengukuran subjektif karena kesulitan saya untuk menggunakan pengukuran yang objektif. Kemudian artikel ini itu cocok untuk dipublikasikan di mana? Ini yang pertama adalah pada jurnal Sustainability. Ini tingkat kecocokannya 78%, impact faktornya 3,65. Ini kalau saya klik di sini, nanti akan menuju ke eh, website jurnal tersebut. Kemudian ke Frontier in Psikologi, ketepatannya 77%, impact faktornya 2,6. Kemudian International Journal Entrepreneur Behavior and Research, tingkat ketepatannya 76, impact faktornya tinggi ya 5,15. Kemudian Ogen Business and Management, itu tingkat kecocokannya adalah 75, kemudian impact faktornya 3,66. Ini kalau saya klik di sini, nah ini saya klik, ini akan menuju website tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk conference, kemana saja konsolnya? Ini ke DTIM. Ini tingkat kecocokannya 84%, lokasinya di Budapest, pelaksanaannya tanggal 13 sampai 15 2024. Kemudian deadline-nya juga ada ini, tanggal 26 2024. Berarti ya. Ini kalau diklik sini, nanti akan menuju ke website tentang conference tersebut. Kemudian IC IIL 2004, tingkat ketepannya 82, lokasi di Tokyo. Pelaksanaannya November 23 sampai 25, kemudian deadline-nya tanggal 10 Juni, masih lama, dan seterusnya. Ini adalah conference-conference yang ditawarkan. Kemudian, Pak, ini juga recommendation scientific paper. Artinya, ada paper-paper yang memiliki kemiripan, tapi bukan kemiripan plagiasinya ya, kemiripan temanya dengan artikel ini. Sehingga kalau saudara ingin menambah referensi, itu juga bisa membuka recommended scientific paper. Ini adalah paper eh, digital adoption self efficiency, itu memiliki kemiripan dengan topik ini 87 dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan, apa artinya paper ini ada beberapa kesamaan ya, sehingga kalau saudara ingin mempertajam pada bagian latar belakang, kemudian mencari yang sudah ada dengan sebelumnya, maka saudara bisa mempelajari ini, apa namanya, recommendation scientific paper. Jadi begitu ya, ini penggunaan the sci-fi. Jadi eh, bisa saudara gunakan sebelum artikel saudara upload sehingga ketahuan kelebihan dan kelemahannya, kemudian jurnal-jurnal apa yang bisa dituju, konten apa yang bisa saudara hadiri sesuai dengan topik ini, dan artikel-artikel mana yang eh, memiliki kemiripan dengan artikel saudara. Jadi saya rasa itu untuk latihan eh, pada sore hari ini, malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.